beasiswa itu bukan turun dari pesawat langsung dikasih duit, kagak. Kita perlu lewatin buat ATM dulu, buat kartu identitas dulu. Itu butuh waktu kan minimal 2 minggu tuh. Itu udah paling cepet dibantu sama guru. Mungkin nyiapin duit kalau mau jaga-jaga banget nih 35 juta nih. 35 juta rupiah sekitar sekitar 300 sampai 500 400 won. Ya, itu untuk bertahan sampai uang beasiswa kita tuh turun. Dengan catatan ASU kelar 1 bulan. Tapi kalau misalkan sampai 3 bulan mungkin bawa sekitar 10 juta lah ya. Dan catatan ditanyain biaya dormitory. Dormitory. Kan kalau itu kayaknya masih bisa dinego. Kalau di KS selama Karena kita kan beasiswa kita miskin, kita nggak mungkin ngemis kan. Terus apa lagi tuh? itu dong, sana dong. Oh ini apply visa tuh kayak gimana? GKS mah gampang. Kan kita dapat surat undangan tuh, dapat certificate of acceptance ya, COA. Dia bisa aja gitu. tanya bisa, mager Cuma kalau GKS mah gampang ya, kayak kita tuh perlu ngasih COA ini atau COA dari LOA dari GKS NID Atau LOA ya kita. Certificate of Admission. Nah nanti itu kita print itu, terus kalau aku sih aku minta tolong sama temen di Jakarta. Jadi pas aku dikirim Kenapa nggak tahu tuh? nggak kenal, kan nggak kenal bang waktu itu bang. Belum. Ya udah waktu itu tinggal kirim ke dia karena dia juga ada GKS, dia juga ngurus, ya udah bareng kan. Dengan catatan ya kan selama GKS, COA-nya ada semuanya ada. Jadi nggak perlu. Untuk perlu surat kuasa nggak ya? Kayaknya enggak deh. Waktu aku. Apa? Visa? Nggak tahu. Waktu itu aku nggak pakai surat kuasa. Surat kuasa malah diperlukan pas apostil. Kalau apostil ya. Waktu itu kan Karena minta agen kan, nyuruh iya. agen. Kalau ini waktu itu cuma catatannya teman-teman itu GKS. ada dokumen kependudukan, juga asalnya perlu dijaga. Terus udah tiba-tiba nanti adanya tuh dokumen dari kafe aja tuh artisan. Ya, jadi biaya yang harus saya itu ternyata kayak dokumen, apostil, terus apa kayak sertifikat bahasa, kayak biaya tesnya, ya kan? Iya. Terus macam-macam biaya tesnya tadi sesuai yang udah dijelasin. Terus apa tadi itu pengiriman dokumennya dari Indonesia ke Koreanya sesuai universitas yang dipilih sama visa kayak gitu ya. Itu enggak ya, itu enggak sedikit. Itu kita harus kayak ya istilahnya perlu nabung kalau kita mau biaya by ourselves. Terus nextnya nih kak, kalau Tapi kalau misalnya tahun dulu nggak pakai IELTS sama TOEFL tuh masih bisa lulus. iya Kalau benar. tahun sekarang ya. Iya benar. Tapi dari tahunku juga susah. Iya. Dari tahun aku masih oke soalnya. Tahunku malas. Tahun aku kan lumayan ada tuh beberapa teman-temanku yang nggak punya sertifikat. Oh iya, waktu itu Malah agak longgar nggak sih sekarang malah. Iya. Enggak sekarang ketemu. Yang tahun ini tetap Ya pokoknya ada dengan berita ganjil genap sih. Yang ganjil katanya lebih gampang, genap lebih susah. Nah, itu perlu Kalau pakai dicoba. ganjil itu katanya agak longgar. Tiba genap tahun ini cuma 1 orang dari itu. oh gini nggak sih? Oh gini, oh aku ini mau tanya. satu orang. Kan lu yang bilang sama gue. Lu yang bilang sama gue, bukan cuma 1 dokter. Lu yang bilang sama gue. Banyak. Enggak yang dokter. Ini kayaknya nggak usah dimasukin. Next ya. Kering guys, kering. Lagi samar. Jangan digigit lagi ya. Sama lagi suka bener-bener pengen. Next Jadi pertanyaannya, judul saya SS-nya nggak bu? pengeluaran untuk apply beasiswanya kan? Kita perlu kasih tahu kisarannya nggak sih? Beda tahun juga. Nggak habis sejuta kayaknya. Karena waktu itu apostil aku masih murah. Apostil murah dan posisiku di Jakarta kan kerjanya sendiri. Notaris Gini, perbandingan Sumatera sama enggak? yang paling terkenal notaris itu kalau di daerah Jabodetabek itu katanya Pak Sama. Pak Charles gitu. Sama. Nah, Pak Charles juga bisa kirim online, jadi Sumatera mungkin bisa juga ya, atau Papua atau daerah mana gitu. Terus kalau penerima
hari dimana tersumpah biasanya pakainya Pak Anang gitu. Tuh. Itu dikasih tahu gila, informasinya. Tapi nggak tahu ya beliau masih lupa nggak untuk Pak Anang. Tapi kan Pak Charles masih Persiapan kamu sampai ngirim berkas, sampai hidup di sini juga. Iya. Persiapan Sama itu kayak gini loh. Bisa dulu deh dokumen. Kalau dokumen kayak kurang dari 500 sekitar 300. Oh jadi gini, prepare scholarship tuh ada dua, kayak prepare dokumen sama setelah nyampe di Koreanya. Nah itu ya. 300 atau 400 Itu apa? atau 500 itu dokumen doang. Dari apostil pengiriman juga karena waktu itu biasanya cuma 250 Berarti 600 lah ya. ya 600 atau 500 Yang kamu box ini? yang box ini masa deh 10 juta ya 10 juta rupiah. sekitar sejuta won Sejuta won. apa aku pasin sejuta won Sejuta won itu kayaknya udah aman banget nggak sih? Karena itu bakal nyisa setelah uang karena aku kan ke Jeju, maksudnya sekolah bahasa dulu kan kalau PKS dulu dipisah ya, aku di Jeju, karena di Jeju itu nggak ada sebulan atau enggak, terus kata songsenginnya atau teachernya juga bilang kayaknya bakalan 3 bulan atau 2 bulan, jadi siapin lebih gitu, jadi maka aku keluar 1 juta. Tapi kalau misalkan teacher udah bilang, oke sebulan udah jadi RST atau udah jadi banknya, ya udah disoalnya buat 300 ribuan atau 400 ribuan sekitar 4 sampai 5 juta nggak apa-apa. Wah agak mahal ya. Sudahlah saya di luar Sumatera dan beda tahun. Mungkin kalau Mas Amir apostilnya masih murah, aku udah mulai mahal 800 biar apostil doang. Semua tadi kan. Iya. Aku juga sekarang itu 600 beda 200 ribu. sama lah ya 600 sampai 800 prepare Aku pengiriman berkas Tapi kalau mahal. sekarang nggak tahu deh. bener sekarang nggak tahu itu perkiraan ya games. Pengiriman mahal karena aku waktu itu dari Sumatera, Riau lagi. Nggak, aku FedEx. Mungkin DHL lebih murah. Aku FedEx H900. Itu udah sama ini. Kayak apa sih? Bohong. Oh asuransi. Mau uang kopi supirnya. 900 itu udah 1 juta. Aku IELTS karena aku waktu itu karena aku nggak ada persiapan kayak beliau, sertifikasinya tidak sebanyak itu. Jadi aku IELTS itu 3 jutaan. Terus aku pas yang dibawa ke sini nggak sebanyak dia karena waktu itu juga Sonsei ini udah bilang secukupnya aja, tapi aku yang aku bawa ini cuma 5 juta rupiah. Tapi di ATM aku masih ada Tapi nyisa. kayaknya kalau sekarang kan udah nggak, maksudnya sudah satu univ ya, jadi pengelolaan uangnya udah gampang, maksudnya nggak terpisah gitu, nggak dipencar ke kelas bahasanya di universitas lain, jadi kayak cukup bawa sekitar yang tadi lagi. Dan Jeju mungkin kalau kamu Jeju itu kan emang akses susah ya. Akses Lama nggak susah, sih? dan juga emang songsenginnya bilang 3 bulan sih, makanya dan universitasnya itu kayak kan beda ya, maksudnya universitas negeri sama bahasa, jadi kayak terpisah gitu, buatnya ribet gitu, makanya ya udah. Ya, kalau di Bukang kemarin aku seminggu 2 minggu juga udah kalah, belum dapat kartu Nah, ATM. kalau dia mau berapa? Wah, Iya lo. kalau Sama deh 5 juta won, bawa 5 juta won guys. aku tuh bawa cash sama ini ATM. Kan 5 juta won gila. Astaga, amin deh, amin tetap di mental, Amin. amin. Lanjut pertanyaan berikutnya udah gak kelar ini. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Satu nih kan. Iya bener, apa sampai jam 1? Gak apa-apa. Nah, pas sampai Korea, kita kan anak GKS tuh apa harus orang language kan? Gimana? Betul betul. Kalau belum punya topik 5 atau 6 harus Korean language. Iya, kamu kita gak eksak. Oh ya, gimana pas nyampe Korea, gimana setelah pertanyaan gua setelah nyampe Korea, Udah Portland. Jual gorden kamu. aku pas nyampe Korea tuh ngapain aja, apa yang harus dilakukan pas udah nyampe Korea? Nah, baru aku nyampe masukin bagasi ke gitu saat tidur sih. Gak apa-apa ya, sama. Oh, pas Capek, capek, kan? capek. Tidur bangun-bangun besok. Gua belanja nanti bodoh. Aku udah tidur dulu, beberapa jam habis udah iso. Nah itu jadi pas nyampe Korea tuh tidur lah guys. Pasti. Itu juga kayak koper cuma dibuka doang dan baju tidur. Terus maaf apa namanya? Gak apa-apa. Oke udah. 5% lagi deh. Oke, terus menurut Kak Amir sama Kak Aput, apa sih culture shock yang wah dapetin gitu setelah nyampe Korea? Kayak mungkin setelah tahun di sini Ini makanan sih. makanan.
Tapi aku tipikal yang nggak tricky ya, misalnya kayak harus makanan Indonesia awal nggak sih, nggak gampang makanan itu. Ini ya kalian kurang rasa ya kurang rasa, tapi ya makan dimakan aja. Kayak yang penting kenyang gitu di awal. Tapi kan ada orang juga yang agak susah ya move on dari masakan Indonesia. Jadi even dia pun berasa makanan Koreanya, kalau bukan makanan Indonesia tetap kayak nggak bisa gitu puas. Makan. Kedua, apa paling dengar suara aja nggak ada suara aja. Bener. Makan di sini. Terus apa iya Ramadan tuh gak kerasa Kedua bangun sahur buka puasa sendiri lagi. itu sih gak akan terjadi apalagi Terus jadi aware sih sama kayak sering pakai skincare dan sebagainya karena kan ngeliat orang kan juga ada pakai skincare. Jadi merawat tubuh dan jadi lebih gampang. bener itu plusnya. Nah dari kapan? Tapi lebih random lagi deh. Satu baju. Kayak kaget banget di sini bisa ke sekolah pakai sendal. Harus pakai sepatu baju bukel. Aku waktu itu tuh pernah lihat pakai baju tidur, literally baju tidur. Aneh ada yang pernah pakai baju kelinci. Demi apa? Unik banget ini. Satu. Kedua, orang Korea ternyata banyak pakai payung. Kita di Indonesia nggak tahu sih di rumah punya payung, pajangan doang deh. Keluar nggak pernah dipakai. Kita hujan ya hujan-hujanan. Iya, di sini tuh kayak punya payung 6, 7 sampai pakai semua gitu. Iya lagi. Kita tuh sama kayak orang Jerman kalau hujan nggak pakai pakai. Iya, di sini kayak payung kayak gerimis gitu aja tuh orang pergi bawa payung coba. Ya kita pun dijajah Belanda. Iya wajar. kayaknya sama. Payung hujan, payung panas, tiba-tiba di kamar gua punya masing-masing 3 bener semua yang kayak orang Korea tiba-tiba Aku nggak punya payung, Mek. punya pajangan tadi. Di sini ada 10 kan, karena lupa mulu beli tapi Si lupa. dua ya. Sama sama hujan. Aku banyak karena kadang juga kita pergi ke event itu banyak banget yang punya payung. Kayak payungku tadi kamu dari rumahku ketemu yang kau pegang itu pegang juga mas. Terus yang kedua yang ketiga meludah. Itu aku jijik sih. Orang Korea meludah emang di mana-mana dan sering banget woy. Kayak apa-apa sedikit dan kalau kita kan malu ya. Kayak diam-diam atau di parit gitu. Ini nggak mereka mulai dimanapun kapanpun. Nah jadi itu yang kayaknya sekolah lumayan ya bervariasi gitu. Oke next pertanyaan ya. Harga makan di Korea tuh berapa sih kayak tergolong murah atau Ini gimana? pasti beda di gue. Lu coba Sumatera ya pasti jauh lebih murah rumah lah. Di Korea berapa? Iya. Iya kan dibanding sama ini. Iya harga makan di sini tuh kayak gimana? Ya dibandingkan aku yang di Sumatera mahal di rumah lah. Lebih murah di rumah. Pasti Iya, kalau pasti. Indonesia sama Korea pasti lebih mahal Korea. Lebih ya. Karena kurs kita aja udah Karena UMR-nya juga lebih dari Korea kan. Kalau menurut aku sih, kalau kalian kesini pakai duit sendiri, pasti terasa banget mahalnya. Kenapa? Karena kalian menukar duit rupiah ke Korea, kalian pasti kayak mengira-kira ini uang kalau dirupiahin berapa ya. Tapi kalau kayak kami yang udah dapet duit dari entah langsung ya DMS langsung atau profesor langsung, yang dimana itu langsung won, itu pasti kayak ngebandinginnya sama, oh duit gua ada sekian, oh berarti makan ini murah lah gitu. Kita dapat 1.300.000 ya udah kayaknya kita dapat 1,4 ya udah kayak 1,4 juta rupiah aja kita pakai. Iya. Kayak harga makan cuma 5.000 Iya, rupiah. 5.000 kalau dirupiahin ya bener. Jangan pernah ngerupiahin won. Karena itu akan pusing banget di kepala. Tapi kayak nggak ada pilihan sih kalau yang pakai duit sendiri pasti sering rupiahin won. iya. Dan untuk kalian yang bilang GS 25 POD job itu lebih murah, guys Americano kalian beli di cafe 1.500, di GS bisa 3.000. Makanya ada beasiswa apa sih daripada duit sendiri. Apa kayak Kecuali ya kalau pakai duit sendiri ya kecuali ya Harus kaya banget. kaya bakal utang orang kalian di sini mau atau DPR sambil atau ajudan atau ini DG kan nggak apa-apa. enggak apa-apa. Oke next question Oke, ya. Mas Bahlil Gantri. Menurut kalian sama Kaput, gimana sih orang-orang di sini? Orang-orangnya tuh kayak gimana? Orang-orang Korea tuh kayak gimana? Kalau menurut kata teman-teman kayak pandangan garis besarnya tuh orang-orang sini tuh rada-rada sis. Nah, kita nih yang udah di sini, khususnya kalian berdua kayak gimana? Pandangan ya. ini dia nggak terasa rasis deh, dia sering mikir orang Korea apa Indonesia. Serius
Apalagi kalau pakai topi. Dia nggak pakai topi, jarang. Tutup kan. Kalau kalau aku lumayan dirasisin sih enggak. Oh ya, ususnya pakai hijab nih. Aku juga pakai hijab. Oh iya benar. Oh iya benar. Amira. Kalau hijab sih, aku ya di busan atau dirasisin yang secara belak-belakan gitu nggak pernah. Pernahnya dibilang kayak kamu kalau mau cari orang Korea lepas hijab itu pernah. Terus langsung ini pakai celana pendek atau pakai hijab pernah. Karena katanya musim hujan, kan kalau pakai celana pendek basah. Itu kenapa nggak pakai celana pendek itu pakai hijab? Saya jelaskan sama anda konsep hijab ya. Itu pernah dibilang kamu kan lagi musim panas, kepanasan buka hijabmu pernah. Tapi kayak dirasisin gitu, alhamdulillah enggak ya. Enggak. Dipandangin sering banget setiap hari ya. Itu negatifnya lah. Tapi teman-temanku yang di kota-kota agak pinggiran itu emang dirasisin kayak karena bener-bener dirasisin pakai verbal tuh pernah. Karena mungkin mereka ya kan di pinggiran, jadi nggak mengetahui gitu ya. Jarang-jarang turis juga. Iya, jadi kayak mungkin ya mereka juga bebas untuk kayak ngomong seenaknya. Tapi dibilang kayak kamu cantik ya, ini namanya apa, itu juga sih kok. Nah itu positifnya. Jadi sebenarnya plus minus, tapi kalau dilihat dari plusnya tuh banyak ya. Maksudnya orang-orangnya tuh nggak yang sedipikir serasi itu kok gitu. Mereka tuh baik. Malah menurutku ya kayak lebih care. Orang-orang tuh lebih care. Oke, orang Indonesia tuh kayak baik, friendly, sopan, santun gitu ya. Di sini tuh menurutku lebih care, lebih kayak perhatian akan apapun gitu. Ya kan kita foreigner nyasar apa gitu. Benar. Terus kita kan yang misalnya muslim, kita kan udah makan babi sama nggak minum. Terus misalnya kalau kita bareng sama temen-temen nih mau makan, mereka tuh jadi aware, jangan cari restoran yang ada babinya, kita cari yang nggak ada babinya. Nah kayak gitu, mereka tuh kayak aware gitu. Salah satu rumah makanku yang di dekat rumah, salah satu rumah makan yang sering aku datangin itu di sebelah rumah. Itu kan mereka tuh nasi ya, ayamnya halal. Tapi mereka tuh kadang masukin babi ke dalam nasi. Itu pas aku datang, dia langsung datangin kayak babinya nggak dimasukin kan? Iya benar. Nah itu sweet kan orang-orangnya. Pasti kan Orang edit guys. Apa kalau sih nggak ada. Terus kalau emang mau berteman, ya mau nggak mau pasti harus bisa bahasa mereka lah ya. Benar. Dari sini supaya bisa kayak bisa bercanda bareng atau apa gitu. Jadi penting sih. Nah kalau misalkan udah jelas lewat BPS, coba belajar dulu sedikit bahasa Korea. Dasar-dasarnya lah ya. Supaya bisa berteman juga kan. Kan asik juga ya kalau punya ada teman. Benar-benar. Nah, orang bisa bahasa Inggris, tapi mereka kayak Susah. malu dan Iya, gak pede. benar. Tapi, ya, tapi emang ada juga sih yang ngomongnya gagap-gagap yang mereka nggak bisa gitu. Tapi maksudnya sih kalau mereka mau ngomong juga bisa aja kan. tapi tenang guys, orang Indonesia di sini juga banyak kok. Tahu kan? Apalagi di Busan gila. Ini kan setiap ketemu Aku kemarin konser BTS itu kan 70% orang Indo. Kayak setiap belokan tuh aku dengar orang Indo. Tapi satu sih yang perlu diingat, kok kan ada yang kayak trauma yang orang nggak nyampe di Korea tiba-tiba walaupun kita kan harus sebagai orang Indonesia tiba-tiba oh ya udah gue nggak mau main sama orang Indonesia, kan ada juga yang kayak gitu sebenarnya. Kenapa kayak apa sih kayak trauma apa ya pokoknya shock kayak gitu kayak gitu sifatnya, karena apapun itu kalau kalian ada masalah kan kalian butuh orang Indonesia kita juga satu bahasa. betul, dan nolongnya lebih gampang. Bener. Kan nggak mungkin kita harusnya sedekat-dekatnya kita mau orang Korea pasti sama negara sendiri pasti lebih gampang dibantu, terutama urusan administrasi kan pasti paham kan orang Indonesia juga. Dan itu plus banget kalau kita kenal orang Indonesia. Jadi jangan sombong, jangan mainnya sama orang foreigner doang. Apalagi tuh deh. Baterai. Dan gitu. Iya. Oke. Jangan main sama foreigner atau orang foreigner doang, tapi juga Indonesia. Ya nggak perlu banyak, tapi cukup aja yang orang yang baik, orang yang oke gitu. Jadi main. Minimal kalau kalian nggak pandai bahasa Korea, kalian ke Korea bisa minta tolong translating. Betul. Bener. Nah itu ya gengs. Sama tadi, oh iya menurut kalian di sini orang-orang udah pada tahu nggak sih tentang Muslim, agama Islam? Putri kayaknya yang lebih bisa juga.